Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari pada kuliah toksikologi industri. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai disposisi, yaitu proses yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Agenda pembelajaran hari ini adalah meliputi definisi terkait disposisi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta contoh implementasinya di industri. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa memahami mengenai proses disposisi, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mahasiswa juga memahami proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mahasiswa juga memahami contoh implementasinya di industri. Saya mulai dengan definisi disposisi. Disposisi adalah istilah umum yang digunakan ketika toksikan kontak dengan tubuh manusia. Bagaimana terjadi absorpsi, kemana toksikan tersebut terdistribusi, baik ke organ maupun jaringan, berapa lama toksikan tersebut berada pada organ maupun jaringan tersebut, bagaimana toksikan tersebut diubah, metabolisme atau biotransformasi, serta bagaimana toksikan dikeluarkan atau dieliminasi keluar tubuh. Gambar berikut menggambarkan proses disposisi secara umum. Definisi berikutnya yang juga penting adalah toksikokinetika. Toksikokinetika adalah bagian dalam ilmu toksikologi yang mempelajari proses kinetika atau pergerakan toksikan di dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ATME. Istilah kinetika digunakan karena menggunakan penjelasan matematis untuk menggambarkan pergerakan toksikan di dalam tubuh selama waktu tertentu. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap toksikan. Inilah yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai efek toksik yang merupakan bagian dari toksikodinamika, yaitu bagian dari ilmu toksikologi yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termasuk proses biokimia dan fisiologi pada molekul dan jaringan target organ, seperti proses mengikat, mengaktifkan, atau menghambat reseptor. Dan ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh toksikan terhadap tubuh. Dua definisi ini seperti dua sisi mata koin. Definisi selanjutnya adalah terkait dengan absorpsi, yaitu proses perpindahan toksikan memasuki tubuh manusia, dimulai dari jalur pajanannya, yaitu inhalasi, kontak kulit, oral, maupun jalur lainnya. Absorpsi toksikan terjadi ketika toksikan melewati membran biologis sel. Proses berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain di dalam tubuh, baik melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Proses selanjutnya adalah metabolisme. Proses tubuh ini juga dikenal merubah atau biotransformasi toksikan menjadi senyawa baru. Metabolisme umumnya terjadi pada hati, meskipun beberapa organ maupun jaringan memiliki kemampuan metabolik. Proses ini merupakan tahapan di mana toksikan diubah sehingga lebih larut dalam air untuk memudahkan eliminasi. Dan proses selanjutnya yaitu ekskresi, yaitu proses toksikan atau metabolitnya meninggalkan tubuh. Eliminasi umumnya terjadi pada ginjal, di mana toksikan yang sudah terlarut dalam air meninggalkan tubuh, dan beberapa toksikan dapat keluar dari tubuh melalui paru-paru, yaitu ekshalasi, urin, tinja, dan cairan tubuh lain seperti keringat, air mata, dan air susu. Gambar berikut ini menunjukkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan juga ekskresi secara umum. Proses absorpsi terjadi ketika toksikan mulai masuk baik melalui dermal, inhalasi maupun ingesti. Garis berwarna hitam menunjukkan jalur absorpsi, masuk melalui sistem peredaran darah. Garis berwarna biru menunjukkan distribusi, garis berwarna hijau menunjukkan jalur ekskresi, dan garis berwarna merah menunjukkan sirkulasi enterohepatik. Kita mulai dengan proses absorpsi. Proses absorpsi terjadi ketika toksikan kontak dan masuk ke tubuh manusia, baik melalui jalur dermal, inhalasi, maupun ingesti. Absorpsi pertama kali terjadi melalui membran sel.
Proses absorpsi terjadi melalui membran sel setelah toksikan masuk melalui jalur pajanan. Membran sel merupakan lapisan terluar dari sel dan berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Transportasi toksikan melewati membran sel dapat terjadi melalui transport sel, baik secara pasif, aktif, maupun bulk transport. Masing-masing proses transportasi sel tersebut dapat berupa pasif, yaitu difusi, osmosis, difusi terfasilitasi. Sedangkan transport sel secara aktif dapat melibatkan ATP dan protein untuk sebagai sumber energi. Jenis lainnya endositosis dan eksositosis. Bulk transport meliputi fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan mediasi reseptor. Gambar berikut menggambarkan secara garis besar dan detail jenis-jenis dan karakteristik transportasi melewati membran sel. Guna memperoleh gambaran lebih jelas, video berikut ini menggambarkan transportasi toksikan melewati membran sel. Silakan rekan-rekan kita amati video transportasi toksikan berikut ini. The plasma membrane regulates the passage of molecules into and out of the cell. It's capable of carrying out this function because it's selectively permeable, meaning that it allows certain substances to pass while preventing others. Basically, substances enter the cell in one of three ways: passive transport, active transport, or bulk transport. Let's look at each of these in turn.